Halo? Nggak ada apa-apa, Bu, di saya. Nggak ada tulisan apa-apa, Bu. Ada apa-apa, Bu? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oke. Alhamdulillah Allah masih mempertemukan kita dalam kondisi sehat ya. Dalam kondisi seperti ini kita harus pandai-pandai menjaga diri, menjaga protokol kesehatan. Kalau kita menjaga diri kita sendiri, insya Allah kita juga menjaga orang lain, keluarga kita, teman-teman kita, tetangga kita, orang-orang yang ada di sekitar kita. Ya, terima kasih Ibu ucapkan kelas 9A luar biasa, 100% hadir. Ibu harap kalian sampai di akhir pertemuan nanti mengikuti dengan seksama. Semoga apa yang kita lakukan hari ini membawa berkah buat kita semua ya. Amin. 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 Ya. Amin. Semua sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah sehat, Bu. Ya. Alhamdulillah sehat, Bu. Oke. Sebelum memulai pembelajaran kita kali ini, silahkan KM-nya Timothy ya. Silahkan Timothy, Ibu minta bantuannya untuk dipimpin berdoa ya. Iya, Bu. Sebelum Ya. memulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Oke. Terima kasih ya Timothy ya. Iya, Bu. Ya. Nah, Oke, sebelum mulai kita nyanyi lagu wajib nasional. Kamu request lagu apa tadi? Berkibarlah benderaku. Berkibarlah benderaku, Bu. Berkibarlah benderaku. Bendera. Katanya tadi gugur bunga. Ya Ibu udah, cari apa aja. gugur bunga tadi. Susah, Bu, nggak hafal liriknya, Bu, saya. Ada liriknya tuh? Gugur bunga atau berkibarlah benderaku? Ibu udah klikin gugur bunga, lagu sedih ini ya. Nggak apa-apa lah. Ada liriknya. Nih. Nyanyi ya. Udah, Bu, udah Ya. dapat, Bu. Oke, ada liriknya kok. Kelihatan nggak sih? Kelihatan, Bu. Kelihatan, Bu. Jelas, Bu. Kelihatan, Ibu. Saya enggak, Bu. Waduh. Gebak. Kayak yang dulu-dulu diajarin temennya. Kayak yang dulu-dulu. Kamu siapa ini? Ya enggak? Zelda, Bu. Diapain gitu loh. Dulu kan pernah share waktu pembelajaran ibu yang dulu. Waktu itu kan pernah ada yang nggak bisa ngeliat gitu PowerPoint ibu. Ini sama tampilannya. Udah, Bu. Udah Tanda ada, Bu. sematkan kan ada Nah. tanda sematkan di pojok kanan. Coba cek aja, Jel. Sematkan katanya. dulu. Nyanyi ya. Nyanyi. Ada yang suaranya merdu kok kelas kamu.
berbakti di hari tetap menambah kesabaran Ye, selesai. Ye. Oke, terima kasih ya. Ya, Bu, sama-sama. Nah, ini kalau di kelas pasti seru ya, teriak-teriak kayak dulu lagi. Tapi, waduh, kemungkinan besar kita nggak akan bertemu lagi ya di kelas ini. Kamu udah kelas 9. Udah, gini, kamu kangen nggak ke kelas kayak dulu-dulu lagi? Kangen, Bu. Udah, Bu. Kangen, Bu. Kondisi pandemi ini memang luar biasa ya, semakin sudah mencapai 1 juta. Aduh, saya membayangkan kapan ini akhirnya, semoga bisa segera berakhir gitu. Kita semua juga harus benar-benar kesadaran diri sendiri saat protokol kesehatan ya. Kalau sudah terkena, aduh, takut. Oke, kita mulai pembelajaran ya. Materi kita kali ini tentang kemagnetan. Oke, kita sudah berdoa, harus selalu semangat belajar meskipun kita dari jauh. Kita sudah nyanyi meskipun lagunya lagu mellow gitu, ya. Nah, kemagnetan, standar kompetensi dasar dan indikator ada di layar, ya. Saya nggak begini, saya langsung begini saja, oke. Oh, saya belum ini ya, apa namanya, belum share screen ya tadi ya? Lupa. Belum, Bu. Iya, Ibu. Belum, Bu. Diam aja, nggak diingatkan Ibu. Kalau ini diingatkan ya, saya kadang lupa. Oke. Nih, kita tadi kan udah begini ini kan? Kelihatan nggak ini? Kelihatan, Bu. Kelihatan, Bu. Kelihatan, Bu. Kelihatan, Bu. Kelihatan, Bu. Alhamdulillah kelihatan. Pointer saya kasih warna merah. Oke. Udah berdoa, sudah bernyanyi, sudah. Sekarang materi ya. Iya, Bu. Oke, ini udah. Oke, ini saya lewatin. Nah, ini peta konsep. Kaitannya yang akan kita pelajari tentang kemagnetan, tentang sejarah magnet, kemudian cara membuat magnet dan cara menghilangkan magnet, jenis-jenis magnet, teori kemagnetan bumi, medan magnet. Nah, nanti kita akan belajar tentang itu. Tapi pada pertemuan kali ini nggak mungkin selesai semua, jadi paling nggak sebagian kita selesaikan. Nah, kita ke pembahasan yang pertama tentang sejarah magnet. Jadi 2000 tahun yang lalu orang Yunani itu adalah salah satu bangsa di dunia yang mempunyai peradaban tertua, artinya bangsa dengan peradaban yang sudah lama gitu, karena dia negara tua. Di Magnesia, jadi Magnesia itu sebuah kota kecil, menemukan batu istimewa. Waktu itu kalau nggak salah saya pernah baca ceritanya, jadi ada seorang penggembala, anak penggembala gitu, dia menggembala domba-dombanya. Jadi ternyata yang ada penggembala bukan hanya di Indonesia saja, di negara Yunani zaman dulu banyak penggembala. Jadi kalau mengembala kan nggak hanya 1-2 ekor kambing atau domba, tapi banyak. Nah, biasanya untuk menghela kambing-kambingnya atau domba-dombanya itu mereka pakai tongkat. Nah, pada suatu tempat di daerah pegunungan, tongkatnya itu secara tidak sengaja nempel, seolah-olah kayak ditarik gitu. Lengket, nggak tahu, susah ditarik gitu. Kalau
zaman dulu kan masih banyak kaitannya dengan mistis-mistis kayak gitu. Nah, berpikir wah ini ada penunggunya ini gitu awalnya. Tapi lambat laun ternyata ternyata yang menempel di situ adalah suatu benda, buah benda yang berwujud batu. Ya, setelah dilihat ternyata yang menempel di tongkat itu ternyata ada sebuah batu di situ. Ternyata itu batu istimewa gitu. Istilahnya kok bisa nempel gitu. Ternyata setelah diselidik-selidiki ternyata batu itu bisa menarik benda-benda yang terbuat dari logam. Jadi tidak semua benda bisa menempel. Nah, oleh karena itu, karena ditemukan di magnesia, maka orang Yunani menyebutnya sebagai magnetit. Jadi, kenapa dinamakan magnet? Jadi ada sejarah, ada latar belakangnya. Jadi ditemukan di kota kecil magnesia. Ya, apa ciri magnet itu apa? Artinya dia dicirikan dengan bisa menarik benda yang mengandung logam. Ya. Magnet. Orang Cina menggunakannya kemudian disusul dengan bangsa-bangsa lain. Kita pada akhirnya semuanya petunjuk arah kompas itu menggunakan magnet dimulai dari tahun 1200. Begitu ya. Itu sejarah singkat tentang kenapa benda yang bisa menarik magnet dinamakan benda yang bisa menarik logam dinamakan magnet. Jadi ceritanya seperti itu kisahnya ya. Jadi kalau misalkan memberikan nama itu tidak asal, pasti ada yang melatar belakangnya. Oke ya, lanjut ya. Halo, masih di situ? Iya, Bu. Masih, Bu. Aman, Bu. Aman, Bu. Masih, Bu. Jangan bengong loh ya. Kita lanjut ke materi magnet. Jadi magnet didefinisikan sebagai apa tadi? Benda yang dapat menarik logam. Benda menarik benda lain dalam bentuk logam. Benda yang dapat bentuk logam. Nah, sekarang kita ke benda yang bisa menarik benda lain ya. Tidak semua benda bisa ditarik. Kita ke kutub magnet. Jadi magnet, kalau kita melihat magnet yang seperti yang kita lihat secara mudah atau gampang, itu kan magnet buatan. Kalau kita bisa menemukan magnet alam agak susah. Menemukan magnet alam biasanya di museum ya. Di museum itu banyak. Di Bandung banyak batu-batu gitu loh, sejenis batu-batu gitu. Jadi di situ kalau di alam secara langsung kita mencarinya agak susah. Nah, magnet itu memiliki dua kutub. Kutub utara dan kutub selatan. Mana yang disebut sebagai kutub utara, mana yang disebut sebagai kutub selatan. Jadi kutub magnet yang menghadap ke utara ketika magnet dapat bergerak bebas itu disebut utara. Bergerak bebas itu maksudnya bagaimana? Jadi bergerak bebas itu ketika digantung si magnet itu, nanti dia akan menghadap ke utara selatan meskipun tidak lurus. Ya, kalau yang menghadap selatan, ya itu berarti dinamakan kutub Selatan. Kalau yang menghadap utara berarti dinamakan kutub Utara. Oke, ini ada gambar magnet. Kalau diperhatikan di sini ada tulisan S. S itu N, ada di sini ada N. SN ini in English artinya South and North. South itu selatan, North itu utara. Ada sini yang warnanya hitam, ada yang sini warnanya biru. Rata-rata kebanyakan biru sih, yang di lab itu warnanya biru. Ya, ada kutub selatan dan ada kutub utara. Paham ini? Paham, Bu. Paham, Bu. Ada yang bertanya? Kalau nggak ada yang bertanya, Bu lanjutkan. Yang dimaksud di bisa bergerak bebas itu digantung seperti ini loh contohnya. Ketika magnet ini digantung dengan seutas tali misalkan, dia kan nggak akan terpengaruh ke apa-apa, apalagi nggak tangan kita yang megang, kita gantungkan ke statif atau ke apa gitu. Jadi dia bisa bergerak bebas. Kalau dia mana yang menghadap utara, mana yang menghadap ke selatan, ini nih maksudnya begini. Kalau ini kutub apa ini? Kutub utara. Utara. Oke, yang ini kutub Kutub selatan. selatan. Ya.
Nah, sekarang begini, perhatikan nih, dasar dari kemagnetan ini. Kalau kutub yang tidak senama itu di sini tadi kan selatan. Ini apa ini? Utara. Utara. Selatan dengan utara itu kan tidak senama. Kalau dia tidak senama, maka dia akan tarik-menarik. Artinya akan nempel. Ya. Tapi sebaliknya, kalau kutub ini senama, ini utara dengan utara, maka dia akan Tolak menolak. tolak menolak. Ini sifat kutubnya seperti itu, ya. Seperti ini. Ini magnet digantung. Kalau selatan dengan utara ini sejenis apa tidak sejenis? Tidak sejenis. Coba kita lihat apa yang terjadi ketika magnet yang satunya didekatkan. Oke. Apa yang terjadi? Tarik Tarik-menarik. Menarik atau menempel. Ya. Ingat, kutub yang tidak sejenis bisa didekatkan saling tarik-menarik. Selatan dengan utara atau utara dengan Selatan. Ya. Selanjutnya yang ini. Nah, kalau kamu perhatikan yang sini kutub utara, yang satunya ini yang mau mendekat ini juga kutub utara. Kalau didekatkan ini apa yang terjadi? Tolak Menolak. saling tolak menolak. Itu yang apa namanya? Yang digantung itu kan terus dia mundur ke belakang gitu kan, menjauh gitu kan? Iya, Jadi Bu. tolak menolak. Ingat, kutub yang sejenis bila didekatkan akan saling tolak menolak. Yang dikatakan sejenis itu apabila apa dengan apa? Kutub apa dengan kutub apa? Kutub utara dengan kutub utara dan kutub Utara selatan atau dengan kutub selatan. selatan. Ya, oke, pinter. Oke. Terus kalau kutub yang tidak sejenis, Utara dengan kutub selatan. utara Selatan dengan utara. dengan utara. Atau dengan utara. ya, gitu. Oke, paham nih ya? Nah, Bu. sekarang kita ke kutub magnet. Jadi kutub magnet itu adalah bagian magnet yang mempunyai gaya tarik terbesar. Ingat, mempunyai gaya tarik terbesar, kutubnya. Sebenarnya ini apa sih Bu? Ini kok gambarnya kayak rambut-rambut gitu. Jadi ini serbuk besi, besi yang berwujud atau yang berbentuk serbuk. Jadi serbuk besi ini ketika ditabur di dekat magnet ini akan nempel di sini, nih di ujung-ujung sini. Kenapa nempel di ujung-ujung? Karena gaya tarik magnetnya di daerah kutub itu paling besar. Di sini bisa nempel nggak Bu? Di sini bisa nempel, tapi nggak sekuat di sini. Gaya tariknya nggak sekuat di daerah kutub. Nah, ini kok bisa terbentuk pola seperti ini? Jadi kalau misalkan serbuk besi didekatkan dengan magnet, akan membentuk pola seperti ini. Ini daerah kutub lebih banyak yang nempel daripada di daerah tengah ini. Paham ini? Paham, Bu. Lanjut. Paham, Bu. Sekarang bahan magnetik. Jadi bahan magnetik itu kan artinya dia mempunyai sifat kemagnetan. Dibedakan menjadi dua. Satu, benda magnetik. Jadi maksud dengan benda magnetik itu adalah benda yang dapat ditarik oleh magnet. Apa saja kira-kira benda yang bisa ditarik dengan magnet? Besi, baja, Seng. logam, seng, Oke. Kalau benda non magnetik yang namanya non itu kan berarti tidak. Berarti benda yang tidak bisa ditarik oleh magnet apa? Iya. Kertas, plastik, kayu bisa nggak? tidak, Kayu, kaca bisa nggak? Tidak. Enggak, Bu. Termasuk kaca ya, itu termasuk benda non magnetik. Selanjutnya, ini sudah kamu kerjakan waktu itu kan, tugas dari Ibu yang ini. Jadi berdasarkan gaya tarik magnet, benda itu dibedakan menjadi tiga. Ada ferromagnetik. Ferro itu artinya benda yang dapat ditarik kuat ya. Jadi dapat ditarik oleh magnet dengan kuat. Contohnya besi, baja, nikel, kobalt. Kalau paramagnetik apa?
Benda yang ditarik. Benda yang dapat ditarik ditarik Benda yang oleh dapat ditarik magnet. lemah oleh magnet. Ya, bisa kalau paramagnet itu bisa ditarik, tapi lemah, tidak sekuat ferromagnetik. Masih bisa nempel, tapi nggak kuat gitu. Contohnya aluminium dan platina. Kalau benda diamagnetik, Benda yang Tidak dapat ditarik oleh ya. magnet. Jadi sama sekali nggak nempel. Diamagnetik itu sama sekali nggak nempel. Diingat ya, ada ferromagnetik, ada paramagnetik, dan diamagnetik. Diamagnetik itu nggak nempel sama sekali. Contohnya emas, seng, garam dapur, kayu itu nggak nempel sama sekali. Oke, selanjutnya. Waduh, Ibu lupa membetulkan ini. Saya sudah membetulkan ini ceritanya ini. Sudah Ibu kasih foto gambar di sini. Nggak tampil. Saya harus keluar dulu kalau membetulkan ini ya. Biarin deh, saya ini yang didemokan aja. Cara membuat magnet. Ini sudah kan ya? Udah dikerjakan waktu itu ya tugasnya ya? Sudah, Bu. Cara membuat magnet itu ada beberapa, 3 atau berapa. Yang pertama adalah dengan cara menggosok. Cara menggosok. Jadi dengan menggosok magnet secara berulang-ulang dan teratur pada besi dan baja, maka besi dan baja akan bersifat magnetik. Saya pakai apa ya? Saya seadanya ya. Saya ilustrasikan tapi seadanya ya, nggak apa-apa ya. Misalkan seperti ini nih. Ini apa ya? Ini misalkan kelihatan nggak sih ini? Kelihatan, Bu. Ya, ini kita pakai materi media seadanya. Ini misalkan besi atau baja. Besi dan baja ini bersifat magnet tidak? Mempunyai sifat magnet tidak? Punya, Bu. Punya, Bu. Tidak lah. Kan besi biasa. belum digosok. Ini Oh iya tidak kan belum punya. digosok. Nah, kan belum digosok, ya. Kalau yang ini magnet, misalkan ini ya, kebetulan yang ada di sekitar Ibu tadi ini magnet. Magnet ini pasti mempunyai sifat kemagnetan, namanya saja magnet. Nah, besi ini bisa menjadi atau bisa membuat bersifat magnet, jadi besi ini bisa menjadi magnet apabila kita gosok. Gosoknya bagaimana? Gosoknya diginiin. Nih, gini. Enggak gini. Justru kalau seperti ini merusak sifat kemagnetan. Jadi searah, set gitu. Paham nih? Paham, Bu. Yang perlu diperhatikan, kutub magnet yang dihasilkan di ujung bahan selalu berlawan dengan kutub magnet yang menggosoknya. Gini, kita bisa menentukan besi ini mana kutub utara, mana kutub selatan dengan cara memperhatikan ini magnetnya ini. Jadi ini sering keluar loh ya. Kita bisa menentukan magnet besi ini mana kutub utara, kutub selatannya mana. Gini. Kalau misalkan yang ini kutub selatan, berarti yang atas kutub utara. Yang mau kita pakai buat gosok kutub selatan. Set, yang pertama kena. Selatan kan ini? Selatan nggak ini tadi? Nih, yang ini bawah. Iya, Bu. Iya, Kalau Bu. kena sini, berarti sini kutub utara gitu. Ini kutub utara dan pasti sini kutub selatan. Tapi kalau Ibu balik nih, yang dipakai gosok kutub utara. Berarti sini yang gosok pertama kutub selatan. Yang sini kutub Utara. paham nggak ini? Paham, Bu. Paham, Bu. Paham, Bu. Mana kutub utara, mana kutub selatan, cara menentukannya dari berlawanan dengan magnet, dengan kutub magnet yang dipakai untuk menggosok pertama kali. Kalau sini kutub utara, yang ini nih, yang buat menggosok ini kutub utara, maka sini kutub selatan. Kalau yang ini kutub selatan, maka sini kutub utara. Kalau yang ini kutub utara, pasti di sini kutub selatan. Nggak mungkin kok selatan-selatan semua atau utara-utara semua. Pasti berlawanan. Paham ya? Paham, Bu. Oke, lanjut. Yang kedua, dengan cara apa?
Elektromagnet. Induksi. Elektromagnet. Induksi atau elektromagnet. Kok induksi atau elektromagnetik? Induksi dengan elektromagnet beda loh ya. Yang kedua dengan Beda. iya beda. Kalau ini Iya, yang beda, kedua Bu. dengan menggunakan arus listrik. Kalau menggunakan arus listrik itu menggunakan disebut juga elektromagnet. Caranya bagaimana? Ini kumparan tembaga itu kayak emas gitu loh. Dililitkan ke besi biasa. Ini besi biasa atau baja. Dililitkan ke sini, disambungkan dengan kabel. Sambungkan dengan kabel ini baterai atau arus listrik. Nah, di sini ada penjepit kertas atau klip. Ketika ini disambungkan, nih, disambungkan gini, ketika disambung dia bisa menarik. Berarti dia mengandung magnet. Ketika dilepas, si klipnya jatuh. Berarti ketika dia tidak dihubungkan dengan baterai, dia tidak bersifat magnet. Ketika dia dihubungkan, baru bisa menarik klip atau dia mempunyai sifat kemagnetan. Paham ini? Paham, Bu. Paham, Bu. Sifat kemagnetannya sementara, ya. Jadi sifat kemagnetannya di sini sifatnya sementara. Oh, dikatakan sementara karena mempunyai sifat magnet hanya pada saat dialiri arus listrik, gitu. Ya, oke, lanjut. Yang ketiga dengan induksi. Induksi itu diapain? Didekatkan, ya. Coba mengingat kembali. Tadi cara membuat magnet ada 3. Yang pertama apa? Menggosok. Menggosok. Induksi. Yang kedua, Elektromagnet. dari arus listrik atau elektromagnet. Dan yang ketiga adalah induksi. Induksi itu artinya didekatkan. Jadi kita mendekatkan besi dengan magnet. Nah, Ibu animasikan seperti ini. Ini besi biasa. Ini statif supaya nggak goyang-goyang gitu maksudnya. Ini ada besi biasa, di sini ada paku, ya, tebaran beberapa buah paku. Caranya bagaimana? Awalnya besi dengan paku ini nempel tidak? Ini sama ini nempel tidak? Tidak. Tidak. Bu. Kalau dia tidak nempel, kalau paku-paku ini tidak nempel, berarti mengindikasikan ini tidak ada sifat kemagnetan. Nah, setelah ini dicoba dulu, tuh nggak nempel ya. Oh, berarti dia tidak mengandung magnet. Nah, bisa diperhatikan di sini. Kita akan dekatkan dengan magnet. Tuh, magnet yang atas tadi. Begitu kita dekatkan dengan magnet, set, paku langsung nempel. Berarti besi yang di tengah tadi mempunyai sifat magnet atau tidak setelah didekati magnet itu? Punya, Bu. Punya, Bu. Besi ini punya sifat kemagnetan, dibuktikan dengan apa? Dengan paku yang nempel. Paku yang menempel. Kenapa besi ini bisa mempunyai sifat magnet padahal awalnya tidak? Karena didekatkan magnet. Didekatkan magnet. Kamu bisa nyoba sendiri deh. Kalau di sekolah mungkin kita bisa nyoba, kebetulan magnet banyak di sekolah, tapi saya kemarin ke sekolah kebetulan itunya dikunci, jadi saya nggak bisa ini, Pak, ini penjaganya lagi keluar, jadi saya nggak bisa ngambil sampel magnet, tapi saya punya anak ibu, jadi anak ibu tuh terheran-heran dengan magnet, dia beli sendiri waktu itu, di abang-abang ini pernah beli sendiri. Nanti Ibu kasih tunjuk. Jadi induksi itu dengan cara didekatkan, cukup sederhana. Kau bisa mencoba sendiri loh sebenarnya. Kan itu sesuatu yang kalau saya kecil ajaib, kenapa ini bisa begini ya? Itu saya heran tuh lihat magnet. Ini dengan cara induksi. Saya ada magnet. Nanti deh, ini dulu saja. Nah, mau menentukan ini belum selesai ya. Yang atas itu magnet tetap. Magnet tetap itu artinya dia mau diiniin nggak akan hilang sifat kemagnetannya. Yang tengah besi. Nih. Bagaimana cara menentukan kutubnya? Ini kutub apa? Utara. Selatan. Kemudian yang ini kalau sini selatan, sini ujung besi yang atas berarti ini kutub Utara.
Kalau sini utara pasti sini Selatan. selatan. Oke. Ini kutub selatan. Terus pangkal paku yang sini berarti ini kutub apa? Utara. Utara. Ujung paku yang paling atas berarti kutub apa? Ujung paku paling atas. Selatan. Nah, pangkal paku yang tengah kutub Utara. ya. Utara. Ujung paku yang tengah berarti kutub. Selatan. Pangkal paku yang paling bawah berarti kutub. Utara. Ujung paku yang paling bawah berarti kutub apa? Nah, ini gampang pada saat kita belajar. Tapi nanti kamu ketemu soal, jangan bingung, jangan panik, diingat-ingat. Kutub itu selalu berlawanan. Dalam satu magnet nggak ada kutub yang sama. Harus selalu kamu paling disuruh menentukan kutub, ya, baik dengan cara menggosok, dengan cara elektromagnet maupun dengan cara induksi. Ya, paham ini? Paham, Bu. Paham, Bu. Ada yang bertanya? Paham, Bu. Paham, Bu. Yang ini sekarang sifat cara menghilangkan sifat kemagnetan. Kemarin kan sudah ini sifat kemagnetan suatu benda dapat dihilangkan dengan cara ini. Diapain? Pemanasan. Bolak-balik panas yang salah. Ya, ada satu lagi dijatuhkan gitu ya. Kalau nggak salah ada satu lagi dijatuhkan. Pemanasan, pembukulan, bolak-balik, kemudian penyimpanan yang salah dan dijatuh-jatuhkan. Oke, selanjutnya kita ke jenis-jenis magnet. Itu apa ya? Suara apa itu? Ditinjau dari terjadinya, magnet dibagi menjadi dua macam. Nah, magnet alam dan magnet buatan. Disebutnya saja magnet alam pastinya terjadi melalui proses alami, ya. Bentuknya masih seperti batu kayak gini. Jadi batu ini mengandung unsur magnet. Kalau magnet buatan, magnet yang terjadi karena suatu proses yang sengaja untuk kebutuhan manusia, biasanya untuk laboratorium terutama fisika, ya, untuk pembelajaran untuk siswa-siswa di sekolah, itu magnet buatan. Ini jenis magnet. Nah, ini ditinjau dari sifatnya, magnet dibagi menjadi dua macam. Ada magnet sementara dan magnet tetap. Namanya saja magnet sementara. Berarti magnet yang sifat kemagnetannya mudah hilang. Temporer itu artinya tidak tetap, ya. Contohnya elektromagnet yang tadi, ya. Magnet yang dibuat dengan cara dialiri arus listrik itu termasuk magnet sementara. Kalau magnet tetap itu sifat kemagnetannya tidak mudah hilang atau permanen. Diingat, permanen, tidak mudah hilang. Contohnya magnet yang terbuat dari baja, ya. Nah, nih. Ditinjau dari bentuknya, magnet dibagi menjadi 5 sepertinya. Ini ada nambah satu lagi. Ada magnet batang. Tahu magnet batang pasti bentuknya seperti Persegi panjang. seperti batang, ya. Bentuknya persegi panjang, tapi kalau persegi panjang itu kan nggak ada ininya, ya. Contohnya saya. Kemudian magnet jarum, ujung-ujungnya runcing. Magnet ladam itu bukan seperti huruf U. Bentar, ladam. Saya kebetulan ada nih. Ini nih. Kelihatan nggak ini? Kelihatan, Bu. Kelihatan, Bu. Kalau diperhatikan, ini magnet bentuk U. Ini bentuk U nih. Itu bisa ditambahin berarti ada 5. Magnet yang terakhir magnet bentuk U. Kalau kamu perhatikan, kalau U itu kan lurus, ini lurus, ini magnet bentuk U. Tapi kalau magnet ladam itu bagaimana? Magnet ladam itu sama kayak gini, hanya ujungnya ini, nih, ujung sini dengan sini, itu agak mepet gitu. Masih ada celah, nggak mepet banget, cuma masih ada celah, cuma ini agak nyerong ke sini, nyerong ke ujung gitu. Paham ya, magnet ladam kayak apa? Paham, Bu. Paham, Bu. Jadi U dengan ladam itu beda. U kayak gini, ladam agak, nah ini agak mepet, miring gitu. Kemudian kalau magnet silinder ya kayak silinder, kayak apa ya? Kayak tong gitu. Kalau magnet silinder kayak gini nih kebetulan juga ibu punya nih. Ini punya anak ibu nih. Nih, jadi magnet bentuk silinder tapi ini kecil banget ini. Ini belinya di abang-abang kayaknya. Ini bentuk silinder ya kayak gitu. Yang besar juga ada, yang kecil juga ada. Oke, ada yang bertanya?
Tidak, Bu. Itu siapa itu? Ini masih ada beberapa materi. Ibu kasihkan nanti filenya di GCR, kamu pelajari ya. Nanti saya jelaskan insya Allah kalau enggak ini di PowerPoint selanjutnya. Ini masih ada beberapa. Cuma saya akan ngasih pertanyaan sebentar. Kamu udah download aplikasi Jamboard belum? Sudah, Bu. Udah, Bu. Udah, Bu. Udah, Bu. Udah. Sebentar. Kita hentikan presentasi dulu. Kalau sudah kita ini ya, belajar pakai aplikasi Jamboard ya. Kita coba ya. Saya akan ngasih pertanyaan kaitannya dengan apa yang sudah kalian pelajari. Kalian nanti jawabnya di aplikasi Jamboard. Kita coba yang namanya belajar, kalau masih ada kesalahan ya dimaklumi, nanti kita belajar bareng-bareng. Sebentar. Sebentar, saya ini dulu ya. Ntar dulu Ibu edit, Ibu ini dulu, Ibu siapkan dulu. Ini udah gabung. Udah ada yang gabung, silahkan gabung. Kamu silahkan lihat di chat. Kamu klik yang ada di chat, link yang ada di chat. Silahkan kamu lihat di kayak gambar pesan itu loh. Kayak gambar pesan, itu kamu buka di chat, kamu klik. Ibu, saya nggak bisa, Bu. Nggak bisanya? Bu, saya lagi Ada download. tulisan unable. Saya juga nggak bisa, Bu. Unable open jam. Iya, Lagi unable download, to Bu. open jam. Harus download dulu. Udah, Bu, Udah, saya Bu. udah download, Bu. Loh. Yang lain bagaimana? Bisa nggak yang lain? Saya nggak bisa, Bu. Nggak bisa, Saya nggak Bu. bisa, Bu. HP saya Nggak nggak bisa, Bu. support. Coba, yang sudah bisa siapa? Saya, Bu. Saya, Bu, Saya, bisa, Bu. Bu. Saya bisa, Bu. Bisa. Saya bisa, Saya Bu. bisa, Bu. Saya, Bu. Kalau sudah, bisa. kamu coba dulu deh. Kalau kamu sudah download aplikasi Jamboard, pasti bisa. Tapi kalau HP-nya nggak support, ya nggak bisa. Tapi ini Jamboard ini kan ini kecil, artinya dia bukan aplikasi yang ribet, yang besar gitu ininya. Coba deh, dikutak-katik dulu. Saya akan inikan. Ibu, saya bisa, tapi nggak bisa pakai akun Kemendikbud, Bu. Pakai akun yang biasa. Ya nggak apa-apa, tapi bisa kan? Bisa, Bu, bisa. Kan Ibu udah set. Tadi Ibu ngaturnya kan anyone get link, bukan hanya akun Kemendikbud. Iya, Bu, ya, Bu. Layar Ibu tampil nggak yang Jamboardnya? Tampil, Bu. Tampil, Bu. Wow. Kayak ada tulisan hihinya gitu. Tanggal berapa ini ya? 26 ya? Itu udah bisa
Coba dihapus dulu. Nah, oke, dihapus dulu. 23 anak udah bisa gabung loh ya. Yang nggak bisa gabung nggak apa-apa. Tapi kalau kamu sudah HP-nya sudah terpasang aplikasi Jamboard, pasti bisa join ke sini. Dicoba-coba dulu. Yang namanya lagi belajar, pasti kamu banyak ada ini ya. 26 anak sudah bergabung. Kalau yang nggak bisa nggak apa-apa, dilihat aja. Kita nanti insya Allah kalau sudah ini silakan gabung. Oleh 28 anak. Ibu, kamu kalau pakai laptop di samping tangan kiri ya, ininya. Tapi kalau pakai apa namanya HP di bawah, ya kan? Oke, Ibu mau ini dulu. Coba kamu hal positif apa yang sudah kamu lakukan hari ini? Kamu tulis pakai sticky note aja. Kita warna-warni biar pelangi. Pakai sticky note. Sticky note itu yang kayak lembaran kertas itu loh. Itu kamu klik gitu, tampil di situ. Yang sudah coret-coret nanti boleh dihapus ya. Boleh nggak apa-apa belajar tapi nanti dihapus. Terus nanti jangan klik clear frame ya. Karena kalau kamu klik clear frame itu semua punya teman kamu kehapus semua. Punya ibu juga kehapus, punya yang lain kehapus ya. Coba ibu pengen kamu pakai sticky note. Sticky note itu yang itu lembaran kayak kertas itu. Kamu tulis hal positif apa yang sudah kamu lakukan dari bangun tidur sampai sekarang. Misalkan Buin apa ya tadi, saya gini aja. Kasih nama, oke itu sudah ada. Tapi kasih nama, biar tahu ini siapa ya. Cara gesernya begini. Nah, yang nyoret-nyoret dihapus dulu. Sticky note itu di sini loh, nih, yang ini loh sticky note, warnanya juga macam-macam. Positif apa yang sudah kamu isikan, Ibu ganti? Kok saya nggak ada, Bu? Nggak ada apanya? Tulisan sticky notes. Ada, cari deh. Kamu lagi belajar kita masalahnya. Tambah. Bu, saya nggak bisa. Masalahnya pakai HP. Kalau pakai HP saya nggak ini, saya lupa. Kemarin udah nyoba pakai HP cuma saya lupa. Nah itu sudah Komputer. apa ya? Bu. Nah, ayo mana yang lain? Terus kalau numpuk kayak gitu digeser. Kalau numpuk digeser, aktifkan, kemudian seret. Aktifkan, kemudian seret. Aktifkan, seret. Gimana? Nah, Gimana ini? biar nggak numpuk. Nah, itu udah bagus loh ya, udah bisa. Aulidia Putri ngapain? Kok nggak ada tulisannya? Jangan numpuk-numpuk begitu, lihat, tarik, geser, minggir. Jangan numpuk di tengah, ayo. Nah, itu udah pada bisa loh ya. Mana yang lainnya? Lainnya nyoba. Janardana udah bisa gabung. Di HP nih bener-bener nggak bisa, Bu. Nggak bisa sama sekali, Bu. Bisa cuy di HP. Aku bisa. Bisa. Gimana caranya, Tim? Bisa. Itu semua kan temanmu di HP. Ibu udah pernah nyoba, bisa. Cari deh. Saya tanya temennya. Ibu posisinya beda. Ibu pernah nyoba di HP tadi kemarin malam. Pakai sticky note bisa. Ada tanda Oke. plus. Ini campur gimana? Nggak ada Tim di gua, Tim. Sumpah dah. Ada, nggak mungkin nggak ada kamu mah. Layar Tanya. HP lu miringin dulu coba layar HP. Lu miringin. Oh, miringin dulu. Iya. Saling Sabar, kasih tahu ya, temennya kasih tahu. Jangan numpuk, jangan numpuk. Woi, Ibu pindahinnya gimana, Bu? pindahinnya. Kan seret. Kalau sudah ada tanda 4 anak panah itu terus diseret. View only access. Yang garisnya dinonaktifkan dulu, apa pulpennya itu dinonaktifkan dulu. Ya. Kalau ya, nah itu sudah udah bisa. Garisnya itu jangan dihidupin. Kalau garisnya dihidupin nanti kan pulpennya dihidupin kan nanti ada coret-coretannya. Yang makan itu punya siapa? Gak ada namanya. Aulia dengerin musik, oke. Erlita, oke. Adia gosok gigi, oke bagus, itu juga hal positif ya. Kita ini aja keren lah ya, warnanya cakep. Itu Nisi, kenapa kamu tabrakan Nisi?
Oh, bantu ibu, aduh rajin beresin kasur ya. Ada yang Gimana istighfar. teman Ayu, kos? kamu kenapa Ayu? Itu apa titik-titiknya? Udah gue hilang. Ya, aku hilang. Oke. Coba ibu pengen kamu itu nggak bertumpuk. Coba diposisikan diri kamu. Jangan numpuk teman, jangan menghapus punya teman. Sumpah gak ada dong. Yo. Saya mana nih? Kan masih ada yang longgar itu. Geser, geser. Jangan numpuk punya teman. Siapa Pinslopin? Nyapu lantai. Ayu, kamu kenapa itu doang isinya apa itu? Zaki beres-beres rumah. Oke. Itu siapa itu? Nggak ada itu. Yang nggak ada. Itu jangan dicoret-coret itu. Yang baru datang. Siapa itu? Barbar banget. Barbar cok. Awas, jangan di-clear loh ya. Kalau di-clear nanti kehapus semua loh ya teman kamu. Yang masih kosong ditulisin dulu. Itu siapa itu kosongan begitu? Ya gue ditupin. Itu udah kocak. Jangan Bu, saya nutupin. nggak bisa bu, bener-bener nggak bisa bu, kayak nggak ada tandanya bu, nggak ada tanda pesan pisan bu. Coba diperbarui dulu kamu. Yang nggak bisa Ya, tadi Bu. diperbarui coba. Iya bu, saya coba bu. Kamu pakai paketan apa pakai wifi? Wifi bu. Coba diperbarui dulu. Tetangga bu. Diperbarui Ya, coba. Masa nggak ada sih? Iya bu, saya nggak ada tanda pesan pisan bu. Selesai. Udah ya ibu ini ya. Ibu pindah frame ya. Kiranya susah. Oke, dirapikan dulu. Setelah itu nanti saya pindah. Ibu hitung sampai 5 ya, apa 3 ya? Jangan nutupin. Davinya rajin banget itu, banyak banget ya sudah. Ini yang kosong ini punya siapa ini? Jangan tutupin ya. Adia, jangan tutupin lah. Dah, bisa. Akhirnya alhamdulillah. Ternyata Siapa itu pakai yang akun bisa? biasa, bukan pakai akun Kemendikbud bu. Adia. Ternyata belum pakai akun biasa, nggak bisa pakai akun Kemendikbud. Kamu pakai akun biasa. Ketutupan ya. Ya. Apa? Woi, aku ketutupan dropip ini. Astaga. Woi, ya. Ini punya siapa sih ini? Gak ada kosongan begini. Ini punya siapa ini? Gua pusat. Ini yang gigi gosok gigi ini siapa? Biar nggak ketutupan digeser ini. Jadi ini digeser aja. Dah. Coba pada diem dulu, biar ibu aja. Biar ibu, nanti mau berantakan. Ya, coba diem dulu ya, nanti habis itu ibu ini. Nah, diem sebentar aja. Biar bekerja tangan saya dulu sebentar sedikit biar kelihatan. Alfa, kamu belum ini, dan diem dulu. Udah dulu. Ini siapa yang makan doang, nggak ada namanya ini. Udah cukup, udah kan? Udah sebentar, jangan dipindah dulu ini. Udah. Udah, jangan pindah, jangan geser dulu. Udah semua ini, jangan. Udah ya, udah cukup, udah oke, keren ya, cakep kan. Nah sekarang kamu kan sudah ini. Sekarang kaitannya dengan pertanyaan yang tadi, pelajaran ibu. Dengan kaitannya ibu mau tanya kaitannya dengan pelajaran yang baru saja ibu sampaikan. Oke, kita ke frame 2. Oke, udah, stop. Jangan dicoret-coret. Sekarang ini punya siapa ini? Ini hapus. Jangan nyoret-nyoret ya. Nggak apa-apa sih, kamu sedang belajar, nggak apa. Ya, sebentar. Kok ini di sini ya? Salah lokasi. Lokasi ya, kamu salah tempat. Ibu Dela aja ya. Salah itu. Ini ya.
Aduh, rajinnya ibu belum sholat duha gara-gara ini kamu ya. Lanjut ini tadi. Oke, sekarang pertanyaan yang pertama. Nanti setiap ini kan ibu nanti kan direkam, ibu download dalam bentuk file PDF. Jadi tulis nama. Jadi sebelum menjawab paling atas kan pakai sticky note, paling atas nama, bawah jawabannya. Ya, pertanyaan pertama. Pertanyaannya ditulis. Ezra, kamu ngapain nulis duluan? Ibu selalu pakai warna pink. Nah. Ya, pertanyaannya ini. Itu pertanyaannya, silahkan kamu jawab pakai sticky note. Jawab pakai sticky note. Ibu selalu di sini nih. Oke. Dan silahkan jawab pakai sticky note. Di frame 2. Jangan ke frame yang lain. Di frame 2 ya. Jangan geser frame ya. Yuk jawab. Oke, jangan besar-besar. Nanti nutupin temennya ya. Bu, saya ketutupan, Bu, jawabannya. Geser. Harus ada nama. Kalau nggak ada nama kan ibu nggak tahu. Jangan besar-besar ya, dikecilin ya. Biar muat, biar satu frame muat. 32 anak sudah bisa gabung loh ya. Yang nggak bisa gabung nggak apa-apa. Yang penting kamu udah usaha. Nggak bisa gabung mungkin lain kali. Sebenarnya ini support kok nggak terlalu ribet ini sebenarnya. Dipindah kocak. Astaga, lumayan susah. Mindahinnya tadi. Salah ibu, salah. Maaf ibu, salah ini salah. Handika bukan yang ini ya, ibu salah ngeklik. Ini gimana sih cara ngapusnya? Ntar dulu. Aduh. Maaf. Bisa lihat layar ya? Udah, kalau sudah hentikan, ibu hitung sampai 3 ya. 1, 2. Kok si Janu ini nggak pakai sticky note ya? Oke, udah mulai rapi nih. 1, 2, 3. Udah. Bu. Hah? Sama saya hilang. Hilang kemana? Ibu, jawaban saya ketutupan. Geser. Benerin dong.
nggak bisa digeser tau Bu. Nah, bisa ibu temen kamu. Udah, jangan Ngebug. geser-geser lagi. Udah, Kami ngebug. stop. Udah bagus, sudah kelihatan semua. Udah, nggak rapi nggak apa-apa. Malah seru nggak rapi. Seni itu. Dibilang sudah, jangan geser-geser lagi. Udah cukup. Udah apa? Udah tertata semua. Udah kelihatan semua. Tuh udah cukup. Udah. Udah ya. Oke. Udah. Sekarang pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang kedua ya tadi ya. Ih, dibilang sudah, jangan. Ini udah ini. Udah, stop. Jangan pada geser. Ibu kendalikan dari sini. Udah, Najwa, udah. Ibu yang ini, dah. Jangan geser lagi. Ini udah semua. Oke, keren, bagus. Dibilang jangan geser lagi. Bu, saya nggak ada Bu. Nggak ada apanya. Nama saya nggak ada di sini. Kamu udah nulis belum tadi? Udah tadi Bu. Hapus kayaknya. Jangan ngapus, jangan nakal sama temennya. Oke, selanjutnya. Pertanyaan. Ini apa ini kok di sini ya? Budele dulu nih. Pertanyaan yang ketiga. Saya nggak usah ngetik ya, sambil ini ya. Sebutkan satu cara membuat magnet. Yuk, tulis. Ketik apa namanya? Bikin stikin kayak tadi, yuk. Di sini. Naila, kenapa kamu nama doang? Geser. Yo, yang lain. Wah Allah. Ini punya siapa ini? Gede banget. Kecilin. Indra. Oke. Ibu punya saya ditutupin. Jangan nutupin temennya. Zelda, kamu Nggak ada nutupin. akhlak. Tolong yang hapus punya saya ya. Benar-benar kebangetan, Cuk. Jangan ngapus Parah. punya temennya. Wah, Jangan nutupin punya temennya. bener. Yang hapus. Timothy, kamu kegedean. Kecilin Timothy. Kecilin dikit Timothy. Oke. Saya udah pada pinter ya. Enak, seru ya kayaknya ini ya. Asik. Rafai, kamu jangan nutupin Fai. Fai impostor. Kak, Timothy, kamu gede banget sih Timothy. Oke, Ibu hitung ya. Udah nih, udah cakep nih. Udah nggak ada yang jawab lagi. Kalau sudah, Ibu hitung sampai 3. Janu, kok kamu tulisannya kecil-kecil kayak gitu ya? Udah nggak nutup lagi kok. Oke, Ibu hitung. Adia, kamu geser Adia, dikit Adia, geser dikit Adia. Oke, Ibu hitung. 1, 2, 3. Udah, jangan geser lagi Adia. Ibu yang betulin Adia. Kamu diem aja Adia. Dah. Oke. Romi diem Romi. Dah. Udah. Oke, bagus. Sekarang pertanyaan yang ketiga. Udah. Udah ya. Udah kelihatan semua. Pertanyaan yang keberapa ini? Yang terakhir aja. Nih, pertanyaan terakhir. Pertanyaan yang terakhir, Bu. 3 pertanyaan aja. Apa ya? Sebutkan 2 cara, ya. Sebutkan 2 cara menghilangkan sifat kemagnetan. 2 cara menghilangkan sifat kemagnetan. Jangan lupa kasih nama, ya. Nurmala, kenapa kamu nama doang? Ritma, kamu jangan numpuk Romi.
Ya. Seru nggak? Seru, Bu. Ya kesel dikit Bu. Bu. Kamu Duluan sih kok gue lagi numpuk-numpuk di nikmatin, tengah Bu. semua gitu, numpuk geser, geser, geser. Terus sampai gede banget. Berarti kamu kenapa gede terus balik puter? Wih, gede banget itu gila. Zaki gedein lagi. Zaki yang mainin. Ih, gua kurang gede ini sumpah. Zaki barbar. Buset. Komplek. Itu siapa nih? Jangan Zaki. Sudah. Sudah. Ini siapa lagi yang gede? Kayak salah nonton Ki. Gede banget. Woi lah, Gedein lagi, Bu. kurang gede Bang Ganteng. Keren. Ini gimana caranya? Oh, ini. Hilang. Hilang. Punya Jaki mana? Dihapus. Parah. Layarnya masih tetap ada kan ya? Masih, Bu. Masih, Bu. Ya. Udah, Ibu hitung sampai 3 ya. Itu wah, Iya, Jira GG. Ini hebat ya, Jira. Lemurano ini siapa? Oke, sudah belum? 1. Jadi kalau Ibu udah hitungan yang ketiga, nggak ada yang geser-geser lagi, jadi dia geser aja. 1, Ya, gua ini. tidak frame, di frame 4 loh ya. 1, 2, 3. Udah, stop. Stop. Stop aja, kamu udah stop, jangan gerak, biar Ibu aja yang betulin. Nanti kalau semua betulin, udah ya. Ini Gera, kamu diem Gera, diem. Yang lain diem dulu, Firda diem Firda. Oke, udah semua kan? Udah semua kelihatan ya? Oke, udah. Oke, udah ya. Udah, stop. Stop. Jangan gerak, jangan digerakin lagi, Daphnia. Jangan gerak lagi. Ibu mau download. Nanti kamu ketumpuk-tumpuk malahan. Punya saya digerakin sama orang, Bu. Saya nggak ngegerakin. Kamu jangan nakal itu. Siapa itu yang gerakin? Ibu nggak suka loh ya. Dibilangin jangan gerak-gerakin lagi. Erlita kamu dihapus. Yang hapus siapa itu? Erlita. Enggak, Bu. Mana punya kamu Erlita kehapus tuh? Nggak tahu. Tadi ada yang ngapus deh. Jangan iseng woi. Bikin lagi Erlita, Ibu tungguin. Punya aku hilang. Baik, Bu. Jangan iseng punya temennya ya. Nah ini yang terakhir nih. Segera Erlita. Iya, Bu. Dah jangan digeser-geser lagi. Dibilang jangan digeser-geser lagi. Ih, kok pada ngeyel sih ya? Jangan geser-geser lagi. Nanti Ibu yang geserin aja. Kalau semua geser nanti numpuk. Biarin sekarang numpuk nggak apa-apa. Nanti Ibu yang geser. Ya. Mana Erlita? Udah belum Erlita? Sudah, Bu. Mana? Nggak ada.
Oke, diem, udah diem, diem. Ya, diem. Diem dulu, diem. Jangan geser loh ya, supaya saya bisa ini. Oke, udah. Udah jangan dicoret-coret. Oke. Oke. Ya, gitu. Oke. Udah ya. Ibu tutup ya. Kamu silahkan absen dulu. Absen di chat. Ibu itu kelasnya salah 9B. Masa yang besar kalau salah kelas 9B. Atasnya judulnya apa? Atasnya judulnya apa? Sebentar. Sebentar. Kok absennya 9B ya, Bu? Bentar. Enggak, judulnya apa? Absen Google Meet, Bu. Bentar ya. Bu Edi dulu. Udah. Udah kan? Udah, nggak apa-apa. Nah, udah, diklik aja, nanti berubah kok. Udah diklik, dikirim ya. Kalau masih ada yang 9A, nanti akan berubah dengan sendirinya. Yang penting kelasnya kamu klik aja. Kalau masih ada yang 9B, nanti berubah sendirinya. Itu karena belum connect, belum ini aja. Karena Ibu udah edit dari sini. Udah absen? Absen di mana, Bu? Di chat. Hah? Ada kan di chat? Itu yang tadi. Yang bawah. Oh, Link di chat. Link di chat. Ya, itu udah diganti kelasnya. Udah, nanti berubah. Kalau kamu belum berubah, nanti berubah kok. Jaring. Iya. Paham. Absen ya. Ya, Bu. Ini. Udah absen belum? Udah, Bu. Oke. Nah, Ibu, jangan lupa absen. Nggak boleh oh ya, kamu hadir semua ya. Oke. Nggak, absennya juga di GCR juga absen. Nanti Ibu kasih tugasnya di GCR. Nah, tugasnya PPT atau PowerPoint ini silahkan ditulis. Yang penting ditulis. Kemudian seperti biasa difoto, diupload di GCR. Ya. Motivasi Ibu kali ini saya mengutip dari Imam Syafi'i, bila kau tak tahan lelahnya belajar, maka kau harus tahan menanggung perihnya kebodohan. Belajar itu lelah, tapi bodoh itu lebih perih. Pilih yang mana, itu pilihanmu. Ya, jadi kalau pengen kamu tidak merasakan perihnya bodoh, maka jangan lelah untuk belajar, terus semangat, terus termotivasi. Seperti hari ini, Ibu harap di pertemuan yang akan datang kamu hadir terus. Dengan segala kekurangan saya, mohon maaf, kamu harus selalu termotivasi. Silahkan kerjakan tugas dengan lebih baik dan lebih bersemangat lagi. Oke?
Baik, Bu. Ya, Bu. Iya, Bu. Bu. Oke. Ya. Itu saja Baik, yang Ibu sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya ya. Oke. Terima kasih perhatiannya. Ibu cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, Ibu. Makasih Bu. Ya, makasih ya. Makasih silahkan Khalid ya. Oke. Makasih, Bu. Khalid ya. Makasih, Bu. Ya.